kembali lagi di konten Bookdo. Bookdo, baca dong, ayo sih. Hari ini saya pengen sharing sesuatu, teman-teman. Kamu kalau misalnya lagi ada waktu luang gitu, apa yang biasanya kamu lakukan? Boleh komen di bawah ini ya, apa yang biasanya kamu lakukan. Kalau saya sih biasanya sekarang ini ya, karena saya udah punya keluarga, saya jadi jagain anak, main sama anak gitu kan. Tapi kadang pusing juga kalau misalnya lagi nangis anaknya gitu, itu pusing juga ya. Tapi kalau lagi ceria saya sangat senang sekali gitu. Tapi kalau lagi pusing saya. Tapi kalau misalnya dianya lagi jerit-jerit gitu, sayanya pusing. Langsung kasihin ke emaknya. Nah, biasanya juga kalau misalnya ada waktu-waktu luang ya di kehidupan saya, banyak sih sebenarnya waktu luang saya gitu ya. Saya biasanya itu nonton Netflix gitu, abis itu biasanya udah saya lihat di daftar saya. Jadi saya udah milihin tuh beberapa film atau series yang pengen saya tonton. Saya taruh di daftar saya, jadi ketika saya pengen nonton tinggal saya liatin aja tuh list-listnya. Terus juga biasanya saya baca buku yang saya punya aja gitu. Kebanyakan sih buku-buku tentang pengembangan diri gitu ya, tentang marketing, tentang bisnis, tentang novel juga, atau tentang komedi juga. Saya senang baca-bacain gitu. Misalnya lagi pergi-pergi gitu ya, misalnya keluar kota tuh. Zaman pas sebelum pandemi kan agak sering tuh keluar kota. Sekarang udah nggak pernah ya keluar kota ya, karena tidak ada pekerjaan di luar kota gitu kan, jarang sekali. Paling di dalam kota aja. Saya sering tuh bawa beberapa buku gitu, kayak 2 atau 3 buku yang untuk saya baca. Oh iya, membaca buku itu sangat efektif sekali dalam membunuh waktu. Selain itu juga menambah pengetahuan gitu ya. Walaupun kadang-kadang juga kalau lagi nggak fokus ya baca aja gitu. Kadang-kadang pengetahuan yang didapatnya pun ya dikit aja gitu. Tapi nggak apa-apa. Saya masih senang membaca buku walaupun kadang-kadang nggak ngerti isinya gitu. Nah, seringkali itu ada beberapa buku yang pengen saya bawa gitu loh. Kayak misalnya lebih dari 3 buku, 4 buku. Kalau misalnya pas lagi keluar kota gitu tuh agak-agak ribet sih bawanya gitu. Nah, saya tuh dari dulu kayak pengen banget punya yang namanya Kindle. Jadi Kindle itu adalah semacam gadget gitu ya, semacam gadget untuk membaca buku. Dia kayaknya khusus membaca buku doang deh setahu saya. Dan itu keluarannya Amazon. Dan kalau mau beli buku pun itu harus di Amazon. Dan saya lihat sih dari story-story beberapa teman saya gitu, kayaknya seru gitu kalau baca di Kindle gitu kan. Habis itu kayak warna di layarnya itu kayak kertas sekali gitu. Saya sih belum pernah lihat langsung sih, tapi saya lihat review-reviewnya, terus juga saya lihat di story itu kayaknya enak gitu ya baca di Kindle itu. Habis itu bentuknya juga kecil gitu kan, bisa dibawa kemana-mana gitu. Habis itu kita bisa beli buku langsung gitu di Amazon. Saya belum pernah nyoba gitu. Semoga nanti ada kesempatan saya nyobain buat baca buku di Kindle itu, karena di situ tuh bisa menyimpan banyak buku gitu di Kindle itu. Jadi bisa dibawa kemana-mana tanpa harus membawa berat-berat buku. Ini saya nggak dipromoin Kindle ya, tapi kalau misalnya Kindle mau ngasih saya boleh loh, boleh sekali loh ya. Silahkan loh Kindle ya, tolong dicecein ke Kindle ini video ini. Dan nggak tahu deh teman-teman, ada nggak sih yang punya pengalaman membaca buku lewat Kindle? Kalau punya pengalamannya boleh share di bawah sini gitu ya, gimana pengalamannya. Saya juga masih mau menabung sih untuk membeli itu. Amin ya, semoga ada rezekinya, karena sekarang prioritasnya bukan itu. Tapi ya alhamdulillah sebelum saya memiliki Kindle, amin nanti ya, amin nih. Buat istri saya juga kalau nonton, kalau mau ngadoin aku, Kindle aja. Amin ya Allah. Saya alhamdulillah kemarin jadi punya iPad gitu nih, alhamdulillah. Sekarang punya iPad gitu. Ini iPad berapa nih ya? iPad Pro bro. Saya nggak dipromoin iPad juga ya, nggak di endorse iPad ya. Tapi kalau Apple mau mengendorse saya
Magic Keyboardnya boleh nih, karena saya belum punya uang juga nih buat beli nih. Silakan. Tolonglah ya. Saya promoin di video-video saya, berpuluh-puluh video nanti saya promoin. 10 video lah saya promoin. Alhamdulillah, jadi saya bisa baca buku nih lewat iPad ini. Saya kemarin nyoba lihat di ini kan, di aplikasi yang dari iPad-nya yang apa sih? Books ini nih, yang Books, yang aplikasinya bawaan dari iPad-nya. Cuman saya cari buku-buku yang saya mau baca itu, dia nggak ada. Kayaknya sih masih terbatas gitu sih buku-bukunya. Saya nggak tahu ya, atau karena mungkin saya belum terlalu ngulik banget gitu tentang Books dari aplikasinya si Apple ini. Nah, tapi saya sih akhirnya download ini nih, Playbooks teman-teman, ya ada ininya ya tuh, boleh dilihat ya. Saya males ngedit tapi ini ada Playbooks nih ya, bisa dilihat nih teman-teman. Nah, Playbooks nih. Nah, hari ini saya pengen share pengalaman saya membaca di Playbooks ini teman-teman. Karena kan pasti sensasinya berbeda kan dengan kita membaca buku. Kalau kita membaca buku tuh ya ada bau-bau kertasnya gitu, terus enak lah gitu dipegangnya, dibacanya gitu. Menurut saya sih tetap lebih enak buku sih. Walaupun menurut saya kalau kita baca di iPad atau di tab gitu juga ya, mungkin teman-teman yang punya tab juga itu, menurut saya lebih lebih banyak tools-toolsnya sih, lebih banyak fitur-fiturnya gitu kan kalau misalnya kita beli buku nih, kalau buku bahasa Indonesia sih ya enak aja gitu bacanya karena kita mengerti bahasanya. Tapi kan kadang-kadang kita kalau beli buku yang bahasa Inggris, kayak saya misalnya baca buku bahasa Inggris tuh kadang-kadang tuh ada beberapa kata yang saya nggak ngerti tuh di situ. Jadi saya harus buka kamus dulu, atau kadang-kadang saya lewatin aja karena saya males gitu mencarinya. Jadi ya udah saya pahaminnya itu sekalimat itu, oh kira-kira mungkin artinya begini gitu. Jadi belum tahu arti pastinya sih. Nah, tapi di Google Books ini itu enak sekali. Jadi kalau misalnya kita baca buku yang bahasa Inggris gitu ya, jadi kita nggak tahu artinya. Misalnya kita nggak ngerti arti apa nih di sini ya, avoid criticism misalnya. Kita nih misalnya criticism ini misalnya. Jadi tinggal kayak diklik itu aja nih, diklik. Nah, terus ini ada tanda D, dictionary gitu. Nah, nanti dia tinggal keluar artinya gitu. Ya kan? Jadi kita kayak nggak perlu buka kamus ya kan? Saya sih sangat menyarankan sih teman-teman, kalau yang udah jago bahasa Inggris sih kayaknya nggak perlu kayak saya gini. Tapi kalau teman-teman yang mungkin bahasa Inggrisnya kayak saya gitu, tahu beberapa doang gitu, nggak jago-jago banget, kayaknya fitur ini tuh sangat penting sekali sih buat saya sih, dan sangat berguna sekali. Terus juga selain fitur dictionary itu tadi ada ini juga ya, dia bisa kayak nandain gitu, diwarna-warnain. Misalnya kita baca mana nih, dari sini ke, nah ini bisa ditanda-tandain. Terus juga bisa dikasih kayak notes. Nah, notesnya apa gitu, misalnya kita lagi baca tentang ini, kalimat ini, terus kita punya notes yang pengen kita isi juga. Nah, habis itu bisa di copy juga. Nah, itu bisa di copy tuh tulisannya tuh, ada tanda ini nih tuh, ya kan. Oh, ini juga ada apa nih, tanda terjemahan nih. Oh, ada translate-nya juga, English ke Indonesia. Coba nih, ada translate-nya juga selain yang tadi tuh, yang langsung tuh, yang tanda itu. Oh, dia ada Google Translate-nya juga. Keren. Oke, jadi kadang-kadang kan kalau di dictionary gitu kan kita nggak tahu ada beberapa kata yang bentuknya itu frase gitu kan, nggak keluar gitu artinya karena dia bentuknya frase, atau dia baru keluar kalau misalnya itu di dalam satu kalimat gitu kan, baru ada artinya gitu. Nah, ini tuh bisa juga tuh pakai Google Translate. Keren. Saya baru tahu nih, Mas. Saya baru tahu malah pas bikin video ini. Terus juga kalau saya sih cukup nyaman aja ya, cukup nyaman membaca dengan tampilan seperti ini gitu. Kertasnya juga ini kayak kertas putih-putih buku gitu ya kan. Terus kalau mata kita sakit sih, saran dari Bang Radit juga ya, saya pernah dengar dari Bang Radit, kalau baca di tab atau di iPad gitu, jangan lupa untuk sering-sering
nutup mata gitu loh, nutup mata gitu. 7 tahun meninggal itu namanya ya, jangan ya. Nah jadi sering-sering untuk mengedipkan mata, jadi biar mata terus basah dan bacanya enak. Terus dia kalau misalnya kita balik gini tuh, ini tuh, jadi dia kayak kita ngebuka buku gitu loh, ada tuh gitu-gitu. Terus dia bisa dijadiin kayak dua kayak gini juga. Saya senang dari Google Books ini, bukunya banyak sekali sih, bukunya banyak sekali. Dan untuk beli bukunya itu pembayarannya gampang, jadi bisa kayak pakai kemarin sih saya pakai GoPay sih, saya pakai GoPay. Jadi gampang banget kan, tinggal isi saldo GoPay, kita mau beli bukunya apa, tinggal dia nanti terotomatis sendiri sih ke GoPay kita itu. Itu sih saya pengen sharing hari ini ya. Nggak tahu deh ini bermanfaat atau tidak buat teman-teman, tapi saya perlu sharing ini sih karena saya sangat senang sekali punya iPad ini. Kalau teman-teman juga mungkin punya iPad atau punya tab tapi belum membaca buku ya di iPad atau tabnya, silakan membaca buku di Google Books atau di aplikasi lainnya. Saya nggak tahu aplikasi lainnya, tapi sih sejauh ini yang paling menyenangkan buat saya adalah ya Google Books ini. Oke, kalau gitu teman-teman doakan saya bisa segera mendapatkan Kindle ya, karena saya pengen merasakan sensasinya nih. Teman-teman juga boleh CC ini ke perusahaan Kindle. Kalau mau ngasih saya silakan. Ayo Kindle, ayo Kindle. Terima kasih sudah menonton video ini ya, video Bookdoh. Semoga teman-teman lebih sering membaca buku. Amin. Dibaca aja bro, walaupun nggak ngerti-ngerti dikit ya. Siapa tahu nanti ada pengetahuan yang masuk di kita ya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.